Oras mari kita saluna, amaningan kita mau masuk dalam ibadah pertanyaan keluarga secara online. Mari kita siapkan Alkitab dan buku ND kita masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 581 ayat yang pertama dan ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. See
Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada pertanyaan rumah tangga untuk kita malam ini tertulis pada buku Yesaya pasal yang ke-63 dimulai dari ayat 11 hingga ayat 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kita membacanya secara responsorial. Demikian bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing gembanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di dalam mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung. seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan 2. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami boleh merasakan kasih setia-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam firman-Mu dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang akan menyapa kami menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Horas, Shalom. Selamat malam untuk kita Amaginang. Firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5
ayat 16 sampai dengan 26. Demikian bunyinya, saya bacakan untuk kita semua. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menanam tanaman, apakah itu tanaman sayuran, bunga, atau yang lain-lainnya, tentu kita mengharapkan, kita berharap agar tanaman yang kita tanam tersebut dapat tumbuh dengan baik dan bagus. Tetapi tanaman tersebut tidak cukup hanya sebatas ditanam begitu saja. Kita harus merawatnya tentunya dengan cara memberi pupuk, memberi air secukupnya atau menyiramnya dengan tidak berlebihan. Artinya dibutuhkan perawatan agar tidak ada ulat, tidak ada binatang-binatang yang halus yang dapat merusak pertumbuhan tanaman tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang demikian juga berlaku dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita agar benar dan berkenan di mata Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hal itulah yang diuraikan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan pada malam hari ini.
di mana Paulus mengingatkan jemaat Galatia agar hidupnya tidak dibawa keinginan daging atau hawa nafsu yang hanya membawa kehidupan mereka kepada kehancuran dan penderitaan. Paulus mengatakan ketika hidup dalam kedagingan, maka akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang sangat tidak disukai oleh Allah, seperti yang sudah dikatakan dalam ayat 19 tadi sampai dengan 21. Di sana sudah diuraikan apa yang ditimbulkan atau apa yang dilakukan manusia ketika hidupnya menurut keinginan daging. Ada di sana dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain sebagainya. Sampai ayat 21 tadi sudah dijabarkan. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat 21 kalimat yang terakhir, dikatakan bahwa orang yang hidup dalam keinginan daging tersebut tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup di bawah keinginan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah melepaskan diri dari pengaruh dan ikatan dosa yang membelenggu hidup kita tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak mudah melepaskan diri dari pengaruh dan ikatan dosa yang membelenggu hidup kita tanpa ada pertobatan yang sungguh-sungguh, tanpa ada pertobatan yang sejati. Kita lihat Paulus. Sebelum dia menjadi seorang rasul, dia adalah orang yang paling membenci keberadaan orang Kristen. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, setelah dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya, semuanya ditinggalkan. Yang tadinya dianggapnya sebagai keuntungan, tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia mengatakan bahwa itu adalah sama dengan debu, atau dengan kata lain tidak berarti, tidak berharga. Memang kadang-kala ketika kita ingin melepaskan diri dari jerat keinginan daging tersebut, iblis tidak senang. Iblis akan berusaha dan tidak akan kehabisan akal dan tidak mau menyerah, dan selalu berusaha mencari cara bagaimana supaya kita lemah, supaya iman kita lemah, supaya kita tidak berdaya, dan pada akhirnya menuruti keinginan daging. Itu sebabnya Paulus menasihatkan, hiduplah oleh roh. Di ayat pertama tadi dikatakan, hiduplah oleh roh. Artinya, hiduplah menurut jalan Allah. Ketika hidup di dalam roh Allah atau ketika hidup menurut jalan Allah, berarti bukan aturan dan selera manusia lagi yang berbicara. Bukan keinginan manusia lagi yang berbicara ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita atau ketika roh Allah ada di dalam kita. Ketika roh Allah ada di dalam kita, berarti kita harus
keinginan daging tersebut. Amang inang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau dipimpin atau hidup di dalam Roh Allah agar hidup kita penuh rasa damai, sukacita, dan ketenangan seperti yang diuraikan dalam ayat 22 sampai dengan 23a. Buah-buah roh dikatakan di sana: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, dan terakhir dikatakan ada penguasaan diri. Amang inang, pada saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya sangat kita butuhkan supaya Roh Allah yang berkuasa atas hidup kita. Mengapa? Karena kondisi atau situasi yang kita hadapi saat ini menantang pertumbuhan iman kita, menantang pertumbuhan iman saya, iman kita semua. Ai jepek-jepek nama nuaing pikiran di jolma, murah-murah pangari masuk. Orang na berpikir negatif nama jolma madadukun dongan na jolma. Holan na marutu nama, holan na morong-morong, holan na holsoan, hola kehe siya puruman, ngamar ko sa gajang holsoan. Huhu mga pe tong holsoan, huhu ipok kuhidahan holsoan. Lau murong pe tong morong-morong. Dakabigian holso orong-orong na hola pikirenis na. Hidupnya dipenuhi dengan bersungut-sungut. Auboy dia selesai alani holso, alani mutut, dohot alani orang-orang, lao si corona o, bedohono kuruba, kurupihamu amang, korama, korina, sudah mata he, kuria hak lebih pikir remaja, kurupihamu, rak madok kita di orang-orang tay. Benar-benar udah semua diangguy lah nih orang-orang lau sih. Tugi orang udah ham. Persoalan nak kan dan boy semua nih. Yang ada bukan persoalan yang selesai, malah menambah persoalan. Aiga bilang sibuli soma. Darah tinggi umma istilahnya kenapa sesaunari emosi tingkat dewa inna ujungnya gaya mebir manang si polisi mamereng colmai kaya ada rupa nih binege cerita nih dongan taringok tu sibolis nama katai didok komadan di sibolis oma tudongan na tu sibolis bah ay song nakatok mahumulang alaniaha na masa ay nalam juro jolmay marminggu na lam judo jolmay martangiam ano na masa upay neto mulak ko minna ngiro si bulisom mga lusi dang lumorak ko mereng jolmay be ala niya ha buasa dang lumoro ha hape horo niya na jago horo juara sada na lo manggugay rohan ni jolma horo jongbolo na buasa ho ito mulak ko na masa ngiro si bulisi mga lusi idong tak pola riko biar orang marguna biar dihalahi
Ai nang suhubugai pikiran nasida nang suhubugai roh hangulu ni jolmai ai ngau siwulisa jolmai sianau ninna ibada ima alusna yang borulo tutu siwulisa jolma si siwulis berang binoto biya kaya kama kinangate. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bagaimana kita semua menghasilkan buah yang baik. Sebagaimana dikatakan tadi dalam ayat 22 sampai dengan 23, buah-buah roh. Ada 9 poin buah-buah roh ya. Dalam ayat 22 sampai 23. Yang pasti kita tidak dapat berbuah kalau tidak melekat pada pohon yang adalah sumber bagi kita. Bisa kita baca dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah roh Allah yang memenuhi kehidupan kita. Biarlah roh Allah yang menguasai hidup kita, agar di tengah tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, hidup kita tetap berkenan kepadanya. Hidup kita menjadi sumber sukacita dan gawe harwani ibadah dan gawe paro arsa bidongan. Tetapi di tengah-tengah tantangan nata adopi di tikion, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan tetap berusaha melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Itulah buktinya kalau roh Allah ada di dalam kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Sungguh Engkau luar biasa memberkati dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau Bapa dan selalu bersama-sama dengan Engkau di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam berbagai persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Begitu banyak tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kami, keseharian kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan jemaat-Mu HKBP Kirap Remaja. Walau tantangan itu bertubi-tubi datang dalam kehidupan kami, mampukan kami di dalam roh-Mu untuk memenangkan semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu, seluruh majelis, Amang Pendeta Resort Amang Nababan, demikian juga Amang Pendeta Pahala Sihotang. Tuhan kiranya memampukan seluruh hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di tengah gereja-Mu. Tuhan berkati agar nama-Mu tetap dipermuliakan. Negara kami di tengah-tengah berbagai persoalan yang ada, berilah hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu kepada pemimpin negeri kami ini. Tolong kami Bapa, jangan biarkan kami senantiasa di dalam ketakutan oleh karena wabah virus corona ini. Sertai kami selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 dan 2. Dilanjutkan nanti dengan doa syafaat yang dibawakan oleh Amang Pendeta Pahala Sihotang.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Begitu banyak berkat dan sukacita yang kami rasakan hingga pada saat ini. Begitu banyak pemeliharaan Tuhan yang kami saksikan, yang terus baru setiap hari. Itu kami terima bukan karena kebaikan kami. Itu semua kami terima bukan karena ketekunan kami, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena kasih-Mu. Kami jemaat-Mu datang berdoa dan memohon kepadamu. Engkaulah Allah sumber kehidupan bagi kami. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu. Engkau memelihara semua jemaat-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Ketika jemaat-Mu sedang memiliki banyak pergumulan, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan menjawab dan memberikan kelegaan di dalam hati mereka. Ketika jemaat-Mu sedang sakit dan terbaring di tempat tidurnya, terbaring di rumah sakit, yang sedang merasakan sakit hingga pada saat ini, Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau adalah sumber kesembuhan bagi kami. Kami memohon kepadamu, sembuhkanlah agar semua jemaat-Mu bersukacita. Ketika hari ini jemaat-Mu sedang menjerit karena perekonomian yang selalu menghimpit kehidupannya, Engkau adalah Allah yang sumber dari segala kekayaan, dari segala kesejahteraan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kesejahteraan itu kepada kami, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan kami. Ketika pekerjaan kami terhenti karena virus corona ini, kami memohon kepadamu, kasihanilah kami, karena kami tidak bisa bertahan begitu lama. Tapi karena kasih karunia-Mu, maka kami bisa menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, Yesus berjanji kepada kami ketika Dia akan naik ke sorga, bahwa roh kebenaran akan diturunkan atas kami. Kami memohon kepadamu, turunkanlah roh kudus-Mu itu ya Tuhan, menaungi hati dan pikiran kami, menaungi hati dan pikiran keluarga kami, sehingga dengan roh itu kami digerakkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan kami, sehingga kami bisa menyeimbangkan itu semua karena kasih dan karunia-Mu. Tuhan yang maha baik, kami adalah orang yang berdosa. Kami berdosa melalui perkataan kami, pikiran dan perbuatan kami.
Kami sering mendukakan hati sesama kami manusia, dan kami sering mendukakan hati Tuhan. Kami memohon kepadamu, ampunilah kami. Doa dan permohonan kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 806 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga anak-anak kami yang kami kasihi, kami para pelayan dan juga pendeta Bible Pro dan juga seluruh Sintua, mengucapkan kepada kalian seluruhnya
hiduplah di dalam buah-buah roh, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.